Selama engkau sombong mengandalkan dirimu, hasilmu akan terbatas. Tapi ketika engkau belajar berbagi dan bekerja sama, peluang hasilmu akan meningkat. Dan ini menjadi pelajaran yang diterima oleh si buruk pada hari yang ketiga. Si hitam pada hari yang ketiga. Pelajaran hari keempat pun dilanjutkan oleh si buruk bagi si hitam. Jangan hanya mengandalkan satu bedil jika ingin hasil buruan yang lebih banyak. Realitanya adalah kapasitas menembak dengan satu bedil akan sangat terbatas. Jika ingin mendapatkan buruan yang lebih banyak, kita harus memperbanyak bedil atau mampu menggunakan lebih banyak memasang perangkap sehingga dapat menangkap buruan yang lebih banyak. Maka seorang pebisnis yang sejati tahu bahwa dia tidak bisa meletakkan telur-telur di dalam satu keranjang, dan dia akan mendiversifikasi itu untuk mempertahankan supaya bisnisnya ketika satu keranjangnya jatuh, selalu ada keranjang lain yang bisa dipergunakan untuk membantunya. Apa aplikasinya bagi para petani? Pelajaran untuk para petani, jangan hanya mengandalkan satu kompetensi untuk mendapatkan hasil lebih banyak. Jangan cuma mengandalkan satu keterampilan, satu kemampuan. Belajarlah kompetensi menanam berbagai buah dari hasil ladang yang berbeda. Andalkanlah berbagai peralatan serta kompetensi yang lain untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Itulah pelajaran pada sore yang keempat. Pelajaran pun dilanjutkan pada sore yang kelima. Inilah pelajaran pada sore yang kelima. Nanti kita akan simpulkan masing-masing. Tapi inilah yang dikatakan oleh Uruk kepada kita. Jika ingin mendapatkan akurasi menembak yang baik, lakukanlah perawatan senjata dan latihlah cara menembak saat-saat senggang. Inilah yang dilakukan oleh petani. Setelah berburu, banyak pemburu lebih banyak membuang waktu dengan bersenang-senang, sehingga akhirnya mereka tidak pernah meningkatkan kemampuan berburunya. Senjata buruan mereka lama-kelamaan menjadi aus karena tidak pernah dirawat. Tantangan bagi para pebisnis adalah setelah bisnis berkembang dan sukses, seperti yang saya katakan tadi, adalah saat itulah ide-idenya juga macet, ide-idenya juga berkembang. Ya, pergilah ke karaoke, nyanyi, ditemani, ya itu yang kebanyakan dihabiskan waktu-waktunya. Ya, itu yang banyak terjadi. Nah, apa pelajaran untuk para petani? Pelajaran untuk para petani adalah jangan merasa malas untuk memberikan waktu untuk berlatih dan memperbaiki neraca ladang. Bahkan kesempatan untuk berbicara dan mendengarkan dari orang yang berpengalaman pun merupakan cara untuk meningkatkan penghasilan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Kalau setuju say yes. Yes. Pelajaran yang keenam pun dilanjutkan. Pelajaran keenam, jika kamu masuk di hutan yang banyak pemburu lainnya, dijamin buruanmu terbatas. Tapi masukilah hutan di mana jarang terdapat pemburu lainnya, maka peluang buruan pun lebih banyak menanti. Meskipun untuk melakukan hal ini, faktor ketakutanmu lah yang pertama kali harus diatasi. Realitanya adalah banyak pemburu senang di mana banyak pemburu yang lainnya, karena merasa lebih aman, juga lebih yakin. Dan di hutan yang terlalu banyak pemburu, jelas buruannya akan terbatas. Faktor ketakutanlah yang seringkali paling banyak membuat para pemburu enggan untuk pergi ke hutan yang baru. Padahal sebenarnya kemampuan menembak mereka memadai. Apa pelajaran bagi seorang petani? Belajarlah untuk membangun kompetensi yang semakin langka. Semakin langka, memang semakin sulit dan berat untuk dikuasai. Juga butuh waktu yang lebih lama. Namun, semakin langka kompetensimu, semakin tinggi ketergantungan tuan tanah kepadamu, dan semakin engkau akan dibutuhkan. Kalau setuju, say yes kepada yes. Maka prinsipnya adalah mudah-mudahan sejak mulai dari sekarang buat Anda yang bekerja di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian, jangan membuat engkau yang tergantung kepada perusahaan. Mari kita buat perusahaan yang tergantung kepada Anda. Bagaimana caranya? Satu-satunya cara adalah Anda mengembangkan kompetensi Anda. Dan si Uruk akhirnya sampailah kepada pelajaran yang terakhir, pelajaran yang keenam. Si Utak pun begitu bersemangat untuk tahu apa sih sebenarnya pelajaran yang ketujuh, yang terakhir. Inilah pelajaran pada sore yang ketujuh. Bangunlah pagi-pagi dengan keyakinan yang besar bahwa kamu akan menjadi pemburu besar akhirnya. Dan bayangkanlah buruan-buruan yang mungkin engkau peroleh nantinya. Realitanya adalah para pemburu menjalani kehidupan yang menggairahkan.
Meskipun tidak tahu dan tidak paham di mana buruannya, mereka bangun untuk berburu lagi. Justru ketidaktahuan akan buruan itulah yang terasa menggairahkan untuk dijalani. Justru hal yang paling menggembirakan bagi seorang buruan adalah bangun pagi, tidak tahu di mana buruan, tapi dia membawa semua betirnya dan mulai dia berlari untuk mencari di mana buruan. Itu bagian yang menarik dari pekerjaan sebagai pemburu. Bagaimana aplikasinya bagi seorang petani? Hai petani, tetaplah bangun pagi-pagi dengan bersemangat. Ingatlah, cepat atau lambat, engkau akan menjadi pemburu juga. Baik karena berpindah pekerjaan akhirnya, Anda pindah pekerjaan dan Anda memutuskan untuk menjadi pemburu, ataupun ketika masa kerja di ladang Anda sudah selesai, ketika Anda memasuki masa pensiun. Lakukanlah pekerjaanmu sebaik mungkin. Tetaplah menjadi antusias karena engkau yakin bahwa suatu ketika engkau akan menjadi pemburu atau memiliki tanah garapanmu sendiri. Setuju Bapak Ibu sekalian? Dan apa yang terjadi setelah 7 pelajaran tersebut? Minggu berikutnya, Ethan yang mendapatkan pelajaran dari Simon. 1 minggu setelah diskusi itu, Ethan berangkat ke ladang dengan semangat yang berbeda. Lihat, cangkulnya telah berubah menjadi senjata dan kebun-kebunnya pun terasa bagaikan buruannya. Pandangannya berubah, ia pun yakin hasilnya juga berubah. Bapak Ibu sekalian, ya tidak ada tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Lebih seru. Mari kita berikan aplaus yang lebih semarak Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Itu kurang lebih ceritanya. Cerita tentang si pemburu dan petani Ethan dan Uruk. Nah, apa sih yang sebenarnya bisa dipelajari dari cerita ini? Kita kembali pada slide pertama kita. Bapak dan Ibu sekalian, cerita ini sebenarnya menggambarkan tentang 2 realita. Apa yang terjadi sekarang ini adalah kita melihat dunia yang satu, dunia sebagai pemburu dan dunia sebagai petani. Apa yang dikatakan setiap petani ketika pada hari Senin dimulai? I hate Monday. Pada waktu ketika Jumat, apa yang dikatakan? Oh, thanks God, it's Friday. Ya kan, sudah Jumat. Ya kan, besok libur. Sabtu libur. Tapi udah masuk lagi lah. Besok kerja lagi. Itu yang dirasakan oleh para petani. Apa yang dikatakan oleh pemburu? Ketika hari Senin, thanks God, it's Monday. Terima kasih Tuhan, ini sudah Senin. Senin, bisnis dimulai, ada peluang. Ketika Sabtu, apa yang dikatakan oleh seorang pembunuh, seorang pebisnis? I hate Friday. Sudah tutup, kantor tutup, bisnis tutup. Tidak ada lagi pelanggan, tidak ada lagi customer. Lihat Bapak Ibu sekalian betapa bertolak belakangnya antara kalimat seorang petani dan seorang pemburu. Inilah yang menggugah saya, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mengatakan bahwa persoalannya, saya tidak ingin mengatakan bahwa pemburu itu lebih baik daripada petani. Menjadi seorang petani pun, kalau kita bisa melakukan dengan baik, Anda pun bisa sukses. Saya masih ingat dengan mantan ex-nya, mantan CEO-nya Citibank dari Lesmana, ketika dia memberikan salah satu pada sharing session pada waktu ketika kita masih di Astra, saya masih ingat. Dia mengatakan dan dia membandingkan dirinya dengan kakaknya. Dia bercerita kakaknya memiliki bisnis dan dia hanya menjadi sebagai, ya waktu itu posisinya hanya di sekitar senior manager. Tapi dia mengatakan bahwa, dia bilang, saya bangga meskipun saya tidak memiliki bisnis seperti kakak saya. Tapi saya bangga dan saya merasa bahwa saya melakukan pekerjaan sebagai seorang karyawan pun, kalau saya melakukan dengan bisnis dengan cara yang baik pun, saya bisa sukses dan berhasil. Dia membandingkan kalau dia pergi ke luar negeri misalnya, kalau mendapat tugas di Amerika dan sebagainya, dia bisa menginap di hotel berbintang 5, naik pesawat kelas VIP, dan dia membandingkan dengan kakak saya. Dia bilang, dia punya bisnis di sekitar Tanah Abang, tapi ampun, kalau pergi ke luar negeri, naiknya kelas ekonomi, ampun-ampunan kalau masuk ke hotel, cari hotel yang paling murah, masih mendingan saya. Gambaran ini, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya sebuah gambaran sederhana bahwa sebenarnya menjadi petani pun tidak ada yang
jeleknya. Betul Bapak Ibu sekalian? Kalau betul saya yes. Yes. Tapi seringkali kita melihat rumah tetangga selalu lebih ya, wah enak banget, punya waktu sendiri, bisa bangunnya jam 9. Anda nggak tahu gimana bangun jam 9 tapi pusing kepala, pusing, gitu kan, mikirin bisnisnya belum dapat customer. Ya kita hanya melihat betapa enaknya. Kita bicara mengenai passive income. Dan konteks yang salah pada passive income kemudian meracuni pikiran kita. Lalu itulah yang terjadi seperti cerita saya tentang perusahaan yang baru saja saya ceritakan tadi. Bekerja sebagai karyawan nggak becus, jadi multi level marketer juga nggak becus, dua-duanya nggak becus. Mau jadi apa Bapak Ibu sekalian? Maka gambaran ini sebenarnya gambaran kita kembali untuk mengatakan bahwa persoalannya bukan apakah Anda menjadi seorang pemburu atau seorang petani. Tapi baik pada pemburu maupun petani, baik kita bekerja sebagai seorang pebisnis maupun kita sebagai karyawan, dibutuhkan, maka pada kesempatan malam ini kita menyebutnya sebagai the ultimate power to win in business. Ada 7 hal yang saya ingin sharingkan kepada Anda dari pelajaran yang bisa saya simpulkan dari apa yang di-sharingkan oleh guru kepada sekitar. Inilah yang saya sebut sebagai mentalitas intrapreneurship sebenarnya. Dimulai dari bagian yang pertama, yaitu saya mulai dari bawah dan berputar ke atas. Ada personal mastery, dan kita akan membahasnya satu demi satu. Ketika kita bekerja sebagai seorang petani, hal pertama adalah ketika kita membuat diri kita begitu berharga. Personal mastery, membangun kompetensi dan kemampuan kita, sampai-sampai kita tahu bahwa kalau perusahaan kita mau PHK, kalau perusahaan kita mau bangkrut, dan perusahaan kita masih harus mempertahankan beberapa segelintir orang, kita masih yakin bahwa kita termasuk bagian dari orang yang masuk di dalam hitungan. Bagian pertama itu sebabnya kenapa the ultimate power yang pertama adalah ketika kita membangun personal mastery kita. Bagian kedua adalah setelah personal mastery, kita bicara mengenai bagaimana kita berkontribusi. Lalu kemudian kita bicara tentang tim, pentingnya makna mengenai tim, tentang kerjasama, dan kita juga berbicara mengenai multipreneurship, bahwa jangan cuma mengandalkan, tadi kita masih ingat, jangan cuma mengandalkan satu bedil saja. Kita bicara tentang multipreneurship, saya akan berbicara nanti. Kemudian yang berikutnya tadi, juga kita mendengar salah satu pelajaran yang diberikan adalah ketika kebanyakan para pemburu maupun petani, ketika mereka kembali, apa yang mereka lakukan adalah mereka bersenang-senang dan lupa untuk melatih keterampilan mereka. Itu sebabnya pelajaran berikutnya adalah bicara tentang personal learning. Kemudian bagian berikutnya adalah kita bicara tentang emotional mastery. Bicara tentang bagaimana seringkali antara yang profesional tidak profesional seringkali mengacaukan antara perasaan-perasaan di dalam mereka berbisnis. Yang terakhir adalah tentang semangat tadi. Pelajaran pada hari ke-7 tentang bagaimana membangun semangat. Inilah ke-7 yang kita sebut sebagai fundamental power kita pada malam hari ini. Dan secara satu demi satu saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu demi satu dari bagian dari fundamental power ini, mulai dari personal mastery kita. Nah, baik, pada malam hari ini, mari kita berikan applause dulu buat kita semua dan masuk ke dalam fundamental power. Nah, saya akan mulai, nanti kita akan tanya jawab Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan mulai dari fundamental power yang pertama. Pelajaran terpenting bagi kita sebagai pebisnis maupun sebagai karyawan adalah bicara mengenai pentingnya fundamental power ini. Bicara tentang fundamental power ini, maka ada sebuah gambaran yang ingin saya katakan. Hal yang fundamental membuat kita tetap aman menghadapi berbagai gelombang cobaan. Ya, kita tidak bisa menghentikan gelombangnya, tapi kita bisa mulai belajar berselancar di atasnya. Nah, bicara tentang ke-7 fundamental power ini, kenapa menjadi sesuatu yang ingin saya sharingkan kepada Anda, Bapak Ibu sekalian? Karena dari beberapa riset, dan saya mencoba untuk melihat dan mencoba untuk membandingkan, melakukan studi bagaimana orang-orang sukses, bagaimana hal-hal yang sebenarnya ada di dalam dunia bisnis, dari pengalaman bagaimana bisnis bisa berkembang. Kemudian saya mencoba untuk merangkumkan bahwa ada ke-7 dari fundamental ini, yang sebenarnya inilah yang terdapat di dalam dunia bisnis saat ini, yang sebenarnya bagi kita sebagai seorang karyawan, latihan-latihan tentang prinsip-prinsip dasar itu bisa mulai kita kerjakan sejak sekarang. Saya menyebutnya sebagai ke-7 fundamental power ini. Bagi saya,
Hal-hal yang fundamental seperti ini memang kelihatannya seolah-olah sesuatu yang sepele atau sesuatu yang seringkali kita anggap tidak masuk akal atau kelihatan sesuatu yang terlalu sulit untuk kita lakukan karena membutuhkan disiplin. Tapi bicara tentang beberapa prinsip-prinsip ini, sebelum saya sharingkan satu demi satu, saya jadi ingat dengan apa yang dikatakan oleh Michael Jordan. Dan Michael Jordan adalah salah seorang pemain NBA yang saya sangat sukai. Dia buat saya, kalau Anda baca biografi dari Michael Jordan, dia bukan saja seorang pemain yang luar biasa, mencatat rekor berkali-kali dalam sejarah NBA. Bahkan beberapa kali dia, kalau pemain bulu tangkis, pemain tenis itu gantung raket, saya nggak tahu. Kalau pemain basket itu katanya apa ya, gantung bola gitu. Berkali-kali dia keluar dari NBA. Karena tidak ada saingan, tidak ada seorang saingan pun. Dan dia menunggu sampai munculnya bintang-bintang baru, kemudian dia masuk lagi. Untuk menunjukkan dia masih bisa perkasa. Lalu dia melihat tidak ada saingan lagi, dia mundur lagi dari dunia NBA. Dia menunggu lagi munculnya bintang-bintang NBA baru, dan dia masuk lagi. Berkali-kali dia melakukan hal seperti itu, sampai akhirnya dia betul-betul resign dari sepak bola, dari basket, setelah sempat mundur sebanyak 3 kali. Tapi orang satu ini, Michael Jordan, dia bukan saja orang yang sangat bagus dari sisi skill, keterampilan main basketnya, tapi dia adalah yang menarik kalau Anda baca biografi tentang Michael Jordan. Dia adalah orang yang mengerti bahwa untuk menjadi sesuatu yang besar, hal-hal prinsip itu harus dijaga. Pernah terjadi di dalam satu cerita di dalam biografinya, ketika Michael Jordan diminta untuk melatih beberapa anak-anak muda yang ingin memulai bagaimana menjadi bintang. Dan sebagai pelatih, dia meminta anak-anak muda ini untuk latihan masukkan basket, masukkan ke dalam keranjang bolanya beberapa kali. Ada seorang anak muda yang dia tertarik ketika melakukan 3-point ball, waktu melempar dari sudut di luar ring, dari jarak yang Anda tahu ada bentuknya lingkaran. Anak muda satu ini ketika dia memasukkan ke dalam bola, ke dalam keranjang, kadang-kadang bolanya masuk, kadang-kadang keluar, kadang-kadang masuk, kadang-kadang keluar. Dan Michael Jordan mencoba untuk memperhatikan bagaimana pola gerakan dia pada waktu dia memasukkan. Dan sebagai coach, kemudian Michael Jordan mendekati dia, lalu berbicara kepada si anak muda itu. Dia bilang, saya ingin bertanya kepada kamu, apakah memang cara kamu untuk memasukkan bola selama ini? Dia bilang, iya. Dia lihat, dia bilang, lihat, akurasi bolamu tidak terlalu konsisten. Lihat, kadang-kadang bolamu bisa masuk, kadang-kadang bisa keluar, kadang-kadang bisa masuk, kadang-kadang bisa keluar. Dia bilang, saya menemukan, saya kelihatannya tahu di mana permasalahan kamu. Saya melihat permasalahan kamu sederhana, yaitu pada posisi kamu berdiri. Lihat, dia bilang, posisi kamu berdiri yang demikian menyebabkan posisimu ketika memasukkan bola, kamu enggak konsisten. Kadang kamu posisinya seperti ini, kadang berubah, dan itu menyebabkan goncangan seperti ini, menyebabkan akurasi bolamu tidak tepat. Coba, dia bilang, kata si Michael Jordan kepada dia, saya ingin kamu melakukan satu yang sederhana. Latihan terus-menerus dengan merubah posisimu. Jaga konstan dengan sedikit membungkuk dan posisi berdirimu seperti ini, dan lakukan itu terus-menerus pada waktu ketika kamu masukkan bola. Saya tidak ingin kamu melakukan yang aneh-aneh, hanya dengan merubah posisi berdirimu saja, dan coba lakukan shooting bola lagi. Dan benar, anak muda ini tadinya nggak terlalu yakin, tapi karena dia seorang coach, maka dia menggunakan instruksinya, dan dia mulai mencoba untuk memasukkan. Memang di awal-awal bola yang dimasukkan itu melenceng keluar, tapi lama-kelamaan, setelah mencoba beberapa kali, setelah beberapa belasan puluhan kali, benar, akurasi bola yang dimasukkan menjadi jauh lebih tepat. Dan atas apa yang dikatakan itu, Bapak dan Ibu sekalian, Michael Jordan menulis satu hal yang menarik di dalam biografinya. Dia bilang, banyak orang ingin menjadi sukses, banyak orang ingin menjadi berhasil, banyak orang ingin menjadi bintang, tapi mereka tidak mau membayar harganya untuk membangun sesuatu yang fundamental. Dan dia mengatakan sangat bagus sekali di dalam biografinya. Ini orang yang luar biasa. Dia bilang, ingatlah ketika Anda ingin membangun sesuatu yang tinggi, percayalah bahwa Anda perlu untuk membangun landasan atau fondasinya. Itu adalah sebuah harga yang harus kita bayar untuk apapun. Dan dia bilang,
pada saat Anda tidak memperhatikan fundamental, hasil akhir dari usaha Anda akhirnya akan berantakan. Fundamental merupakan bahan pembangun yang membuat segala sesuatunya bekerja. Apapun yang Anda kerjakan atau Anda coba raih, Anda tidak boleh mengabaikan yang fundamental jika Anda mau menghasilkan yang terbaik. Mungkin pada awalnya tidak ada akibat apa-apa, namun ketika kita mulai menyepelekan, fundamental ini akan menghancurkan kita. Kalau kita mulai menyepelekan, itu sebabnya kembali kepada fundamental perubahan penting kita. Maka saya ingin mengatakan begini, saya masih ingat dengan dari tadi saya menyebut tentang Robert Kiyosaki. Saya jadi teringat dengan pada waktu pengalaman saya mengikuti telekonferensi dengan Robert Kiyosaki. Ada satu kejadian yang menarik. Pada waktu ketika kami mengikuti telekonferensi Robert Kiyosaki, dia bertanya kepada kita semua hadirin. Dia bilang, Bapak Ibu sekalian, Anda hadir di dalam konferensi ini, apa sih yang Anda cari? Apa sih sebenarnya yang menjadi alasan kenapa Anda mengikuti hadir di dalam konferensi, bahkan jauh-jauh dari berbagai negara mengikuti konferensi ini? Ada banyak alasan. Ada yang mengatakan alasannya ini dan itu dan sebagainya. Dia bilang, saya bisa menyimpulkan satu hal. Persoalan yang menyebabkan kenapa Anda hadir di sini adalah karena Anda tidak puas dengan hasil yang Anda dapatkan selama ini. Betul? Ya. Di antara beberapa kita yang menganggap. Kemudian Robert Kiyosaki bertanya lagi kepada kita. Dia bilang, saya ingin bertanya kepada Anda, menurut Anda, apa yang Anda hasilkan sekarang ini, selama ini, itu berasal dari mana? Ada yang mengatakan, ya berasal dari macam-macam, pengetahuan, karena jenis pekerjaan dan sebagainya. Dia bilang, saya ingin mengatakan bahwa apa yang Anda hasilkan selama ini, ya berasal dari suatu hal. Pola hasil Anda yang berasal dari apa yang Anda lakukan selama ini. Betul nggak? Dia tanya kepada kita yang hadir konferensi. Benar juga. Dan dia bertanya lagi lebih lanjut. Dia bilang, saya ingin bertanya lebih lanjut kepada Anda. Bicara tentang perilaku yang membuat Anda menghasilkan apa yang Anda dapatkan selama ini. Saya ingin bertanya kepada Anda, apa yang Anda lakukan ini tergantung kepada Anda. Apa? Kemudian ujung-ujungnya saya persingkat saja. Apa yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki kepada dalam konferensi itu adalah, apa yang dihasilkan oleh perilaku tergantung kepada sikap kita. Tapi yang lebih penting adalah sikap kita tergantung kepada pola pikir kita. Setuju Bapak Ibu sekalian? Cara kita berpikir, fundamental kita. Sehingga kalau kita bicara tentang hasil kita, akan sangat tergantung kepada pola pikir. Kemudian hal yang menarik pada waktu itu adalah Robert Kiyosaki melakukan satu contoh yang sangat menarik. Ini contoh ini seringkali dipakai oleh, saya tahu di Indonesia banyak dipakai oleh trainer-trainer, beberapa trainer-trainer. Tapi buat Anda yang belum, ini merupakan salah satu cerita yang menarik yang dilakukan oleh Robert Kiyosaki. Malam ini saya ingin melakukan eksperimen sederhana ini. Dulu pada waktu itu, saya seringkali menggunakan ini karena beberapa ini memberikan contoh yang menarik. Mungkin Anda yang sudah pernah, buat Anda yang sudah pernah, Anda diam. Buat yang belum pernah, tolong ikuti instruksi saya. Saya ingin, pada waktu itu, Robert Kiyosaki meminta kepada kita untuk menyebutkan benda-benda yang berwarna putih. Jadi, mungkin ada yang pernah dengan tes ini, yang sudah pernah tes ini, diam-diam saja. Tapi yang belum pernah, ikuti instruksi saya. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Kita lihat bagaimana hasilnya. Ya, saya akan meminta Anda untuk menyebutkan berbagai benda-benda yang berwarna putih. Misalnya contoh, taplak meja warnanya apa? Taplak meja warnanya apa? Tolong yang keras Bapak Ibu sekalian, saya tahu ini sudah malam. Taplak meja warnanya apa? Kayak begitu. Kertas warnanya apa? Oke. Layar warnanya apa? Biru. Kan, yang pertama-tama sebelum dikasih, anggaplah warna putih ya. Oke. Langit-langit warnanya apa? Saya mau kita melakukan dengan keras dan lantang. Ini yang dilakukan pada waktu itu. Jadi kita bisa mencoba untuk melihat apa yang dilakukan. Karena bagi dia dan buat saya, itu merupakan satu cerminan yang menarik. Bapak Ibu sekalian, ya kita tes lagi. Tolong katakan dengan keras, lantang dan spontan. Ya, oke. Langit-langit warnanya apa? Oke. Warnanya warna apa? Kertas warnanya apa? Oke. Nah, kayak begitu, ya. Keras, lantang dan spontan. Ya, sudah siap Bapak Ibu sekalian? Oke ya. Siap ya semuanya? Oke. Langit-langit warnanya apa? Kertas warnanya apa? Layar warnanya apa? Sapi minumnya 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 apa? Buat saya,
gambaran ini, terbukalah mata saya. Kenapa? Ini memberikan kepada gambaran kita tentang apa yang disebut dengan pengkondisioningan. Di dalam bahasa kita sebagai psikolog, ini kita sebut sebagai bahasa pengkondisian. Lihat, jangankan kita dikondisikan selama puluhan tahun dengan pola pikir kita. Setuju Bapak dan Ibu sekalian? Apa yang cuma kita lakukan cuma beberapa menit saja membuat kita begitu terkondisi. Saya hanya mengkondisikan Anda dengan sesuatu yang berwarna putih, taplak warna putih, kertas warna putih, langit-langit berwarna putih, dan ketika diubah, sapi minumnya apa? Untung, katanya memang ada 3 jenis manusia. Manusia pertama adalah manusia yang pertama-tama manusia yang bereaksi dengan cepat. Sapi minumannya apa? Yang cepat dia jawab air. Itu manusia yang reaksi cepat. Tapi jarang. Manusia ini cuma sekitar 5% di dunia ini katanya. Kebanyakan manusia di level kedua. Ya, manusia yang dia mau mencoba berubah tapi susah. Karena masih terikat dengan banyak kebiasaan-kebiasaan lama. Sami minumnya apa? Dia nggak jawab putih. Masih mikir, cuman karena dia belum bisa melepaskan dari warna putih, keluarlah campuran air dan putih ke dalam susu. Nah, ada manusia jenis ketiga. Ini juga manusia kurang, agak tidak banyak. Tapi manusia ini manusia yang, kalau tadi manusia yang cepat bereaksi, manusia yang masih ikut-ikutan, ada jenis manusia yang bingungan. Apa? Jadi tadi bingung loh. Ini apa sih tadi? Pak Martin ngomong apa sih? Sampai sekarang masih bingung gitu. Itu manusia jenis ketiga Bapak Ibu sekalian katanya. Nah, saya kembali manusia teori kata Bapak kita satu itu. Saya ingin kembali kepada contoh kita ini Bapak Ibu sekalian. Bicara tentang pola pikir, betul? Bagaimana pola pikir kita membentuk kita? Selama ini dengan contoh sederhana ini, saya ingin Bapak dan Ibu sekalian, Anda belajar satu hal yang saya pelajari dari konferensinya dengan Robert Kiyosaki. Anda tidak perlu lagi ke sana. Ada satu pelajaran yang saya penting. Kalau Anda ingin merubah hasil, Anda harus merubah pola pikir Anda. If you give the same input, you produce the same output. Itu yang saya pelajari. Kalau kita ingin merubah hasil kita, nggak ada cara, kita harus merubah pola perilaku kita, kita harus merubah pola sikap kita, tapi yang lebih penting adalah kita harus merubah pola pikir kita sendiri. Kenapa Anda mendapatkan hasil yang sama? Kenapa Anda terus-menerus kecewa dengan apa yang Anda peroleh? Satu jawabannya, saya yakin, karena Anda masih terus-menerus melakukan hal yang sama sekarang ini. Kalau Anda masih terus-menerus melakukan hal yang sama, kalau kita masih terus-menerus memberikan input yang sama, orang di produksi mengerti, kalau kita terus-menerus memberikan input yang sama pada mesin produksi, hasilnya juga akan sama. Selama kita terus-menerus memberikan hasil hal yang sama di dalam hidup kita, nggak heran kita akan memproduksi hal-hal yang sama. Itu sebuah prinsip yang berlaku umum Bapak Ibu sekalian. Maka, hal yang menarik bagi kita adalah sebuah definisi tentang orang gila di dalam dunia Alcoholics Anonymous. Anda mau tahu definisi orang gila? Definisi orang gila adalah orang yang terus-menerus melakukan hal yang sama dan berharap dia akan mendapatkan hasil yang berbeda. Jadi pada orang-orang yang pecandu alkohol, dia mengatakan, nggak apa-apa, cuma sedikit segelas kecil kok, nggak akan membuat mabuk. Dan dia terus-menerus, dan dia berharap bahwa perilakunya akan berbeda. Jadi dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, malam ini bisa kita simpulkan, kalau Anda masih melakukan hal yang sama dan berharap hasil Anda berbeda, sama artinya Anda itu yang mau saya simpulkan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kembali bicara tentang perubahan pola pikir, maka kita kembali lagi kepada perubahan pola pikir ini. Apakah Anda yang tergantung ke perusahaan, ataukah perusahaan yang bergantung kepada kompetensi Anda? Ketika perusahaan harus melakukan PHK besar-besaran di kantor Anda, buat Anda yang bekerja di perusahaan, apakah kemampuan atau kompetensi Anda menyelamatkan Anda? Ataukah kalaupun perusahaan Anda harus PHK Anda, apakah dengan kelihatan? Ketika saya bercita-cita merubah karir dari binaragawan menjadi aktor, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya kembali harus berlatih setiap hari minimal 2 jam untuk keterampilan yang saya butuhkan. Itu berhasil membuat saya menjadi binaragawan, maka saya yakin itu pun akan membantu saya menjadi seorang aktor. Dia beralih dari seorang aktor menjadi binaragawan menjadi seorang aktor, dan dia membayar harganya.
Bapak dan Ibu sekalian, itulah personal mastery. Maka itu sebabnya kembali kepada disiplin kita, maka kita menyebutnya sebagai bagian dari disiplin yang pertama. Fundamental yang kedua adalah bicara tentang contribution. Bagaimana kontribusi kita di dalam dunia pekerjaan kita saat ini. Setuju juga Bapak dan Ibu sekalian kalau saya katakan bahwa nilai kita bagi perusahaan tergantung kepada rupiah kontribusi kita dibagi dengan rupiah kita dibayar, betul? Setuju Bapak dan Ibu sekalian? Berapa rupiah kontribusi yang kita berikan dibandingkan dengan rupiah kita dibayar, itu yang membandingkan, yang membedakan antara berapa nilai kita bagi perusahaan. Maka bicara tentang kontribusi ini, saya jadi ingat dengan apa yang pernah kita katakan di dalam, ini ada salah satu prinsip kita di High Excellency tempat kita bekerja. Dan ini salah satu, saya mau mengajak, saya melihat ada yang matanya tinggal 5 watt dan sebagainya. Bapak Ibu, mari kita berdiri semua. Ya, mari kita berdiri sejenak sebentar Bapak Ibu sekalian. Mari bersama-sama kita katakan dengan penuh dari ketulusan, dari kedalaman hati kita Bapak Ibu sekalian. Mulai 1, 2, 3. Good, better, best, never settle for less, always do my best. Oke, itu gigi 1. Mari kita naikkan ke gigi 2, oke? 1, 2, 3. Good, better, best, never settle for less, always do my best. Oke, gigi 3. 1, 2, 3. Good, better, best, never settle for less, always do my best. Gigi 4. Good, better, best, never settle for less, always do my best. Gigi 5. Good, better, best, never settle for less, always do my best. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang coba katakan kepada rekan Anda di sebelah Anda dengan bersama-sama. Coba lihat orang rekan sebelah Anda berdua-dua. Ya, berdua-dua. Ya. Angkat tangan Anda seperti ini masing-masing. Angkat tangan Anda dan katakan kepada rekan Anda. Good, better, best. 1, 2, 3. Good, better, best. Oke, gigi 3. Good, better, best. Never settle for less. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan hal luar biasa buat kita. Kristal-kristal, tanah, kerikil, garam-garam yang mengendap. Inilah kondisinya. Ini sebelah utara Mesir. Nah, di wilayah jazirah yang sama di Mesir, di sebelah selatan, di pantai selatan dari Mesir, Anda akan menyaksikan sebuah pemandangan pantai yang bertolak belakang sama sekali. Dan di sebelah selatan itu Anda melihat bentuk pantai yang bentuknya seperti ini. Hijau, banyak tanaman, lautnya juga biru jernih. Bahkan kalau Anda bergabung di sini sudah ada yang menunggu Anda, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda, apabila Anda diminta untuk memilih, mana yang Anda lebih sukai pemandangannya? A atau yang B? A. Siapa yang mengatakan A? Angkat tangan. Ya, nggak apa-apa. Ya. Saya ingin mengatakan kepada Anda, ada satu hal tertentu sebagai psikolog yang ingin saya katakan kepada Anda yang pilihan Anda tersebut. Bercanda Bapak Ibu. Anda tahu namanya ada satu ilmu namanya topologi. Ilmu yang mencoba untuk meramalkan karakteristik berdasarkan minat dan kesukaan Anda. Nah, saya mau cerita sedikit. Nah, siapa yang memilih B angkat tangan? Nah, baik. Orang-orang yang memilih A, konon katanya, itu adalah orang-orang yang suka tampil beda. Orang-orang yang ya disebabkan karena katanya hatinya gersak, jadi lagi butuh cinta katanya. Lagi butuh cinta dan kasih sayang. Nah, yang B katanya ini orang-orang yang sudah penuh dengan kasih sayang, jadi nggak butuh lagi katanya. Baca kidding Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mau melanjutkan cerita saya tentang kedua gambaran ini. Gambaran yang pertama, Anda tahu Bapak Ibu sekalian, gambaran pemandangan A yang di sebelah utara Mesir ini adalah gambaran dari tepi pantai yang dibuat di Laut Mati. Jadi Laut Mati di sebelah utara Mesir gambarannya adalah seperti ini, penuh dengan kerak-kerak dan sebagainya. Dan gambaran di B ini adalah yang disebut dengan Laut Merah. Pertanyaannya adalah apa yang membedakannya
Dan apa perbedaan antara Laut Mati dengan Laut Merah ini? Lantas apa yang menyebabkan kenapa Laut Mati bisa seperti ini dan Laut Merah seperti ini? Buat Anda yang mungkin sudah pernah baca, buat Anda yang mungkin sudah pernah mendengar, Bapak Ibu sekalian, dalam sejarahnya, Laut Mati ini berupa sebuah cekungan besar di mana air laut mengisi ke dalam di sana dan air tidak bisa mengalir kemana-mana. Akibatnya adalah selama ratusan tahun terjadilah pengendapan garam dan mineral yang begitu banyak sehingga terjadilah tumpukan seperti ini. Itu sebabnya kenapa Laut Mati menjadi laut yang tidak pernah punya kehidupan apapun karena kadar garam di sana begitu tinggi. Dan kalau Anda pernah menyaksikan film dokumenter tentang Laut Mati, ketika orang cemplung ke dalam, apa yang terjadi? Orang ngapung. Sementara di Laut Merah, apa yang terjadi? Karena kondisinya sedemikian rupa, air-air yang mengalir dari berbagai laut dan dari berbagai tempat masuk dan bisa mengalir ke tempat lain. Jadi kalau boleh dikatakan, Laut Mati ini menampung tapi tidak mengalir keluar, sementara Laut Merah ini menampung tapi mengalir keluar. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, apa sih sebenarnya hikmahnya buat kita? Bicara terakhir tentang kesimpulan saya untuk personal contribution ini. Apa kesimpulan kita dari cerita ini yang ingin saya sharekan mengenai personal contribution? Bapak dan Ibu sekalian, ya, ketika kita memberkati orang, kita memberikan kepada orang karena kita sudah diberkati, karena kita memiliki sesuatu. Betul Bapak Ibu sekalian? Dan bicara kembali kepada personal contribution kita, maka saya kembali lagi bicara mengenai berapa sih kontribusi yang kita berikan dibandingkan dengan rupiah kita dibayar. Saya pikir Bapak dan Ibu sekalian, setiap dari bos kita, setiap atasan kita pasti mengharapkan bahwa kontribusi kita jauh lebih besar daripada rupiah kita dibayar. Tapi pelajaran tentang kontribusi rupiah ini bukan saja bukan berarti bahwa kemudian kita lantas wah yang enak adalah perusahaan dapatnya banyak sementara kita rupiah dibayar sedikit. Tapi inilah persoalan bagaimana kita membangun bagian dari kemampuan kita untuk memberikan kontribusi yang maksimal. Kita berpikir bahwa, wah saya hebat, saya lulus dari pendidikan Universitas Gelisah melulu, UGM waktu zaman saya kerjanya demonstrasi melulu. Dan kita merasa bahwa kita tidak membutuhkan siapa-siapa, seolah-olah kita hebat. Tapi setelah berjalannya bisnis yang kami geluti, akhirnya saya belajar, baik kemudian ketika di pelajaran di perusahaan maupun ketika saya menjalani bisnis, tidak ada hal-hal besar yang bisa kita lakukan kalau kita cuma hanya sendirian. Sehebat-hebatnya kita cuma punya 24 jam. Sehebat-hebatnya kita cuma punya 2 tangan. Tapi seorang pebisnis yang luar biasa, ada seorang karyawan yang luar biasa, ada seorang yang karyawan yang mengerti bahwa untuk berhasil di dalam hidupnya, dia membutuhkan orang lain. Lee Iacocca, salah seorang bos dari Chrysler yang begitu terkenal, dia bilang, kalau Anda memahami tentang tim, tentang perlunya kerjasama dengan orang lain, Anda mengalami perkembangan yang luar biasa dalam taraf perkembangan kedewasaan Anda. Saya punya satu cerita, sebuah cerita yang menurut saya cerita yang sangat menarik, bahwa Bapak dan Ibu sekalian, ada hal-hal besar yang kita raih, ada hal-hal besar yang tidak bisa kita raih karena kita terlalu menggantungkan dan kita percaya pada kekuatan sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin bertanya kepada Anda, tahukah Anda siapakah orang yang pertama kali menaklukkan puncak Mount Everest? Jawabannya, who wants to be a millionaire? Saya who wants to be a billionaire, Bapak dan Ibu sekalian. Jawabannya adalah Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay, 2 orang. Dan tahu berapa mereka menaklukkan Mount Everest? Tahun 1953. Saya mau cerita tentang satu cerita yang jarang diceritakan kepada kita. Tapi cerita ini memberikan kepada kita satu hikmah yang menarik. Pada tahun 1932, ada seorang yang cukup gila, namanya Maurice Wilson. Namanya tidak pernah dicatat dalam sejarah. Tapi ini adalah sebuah pelajaran yang menarik tentang tim. Dia punya satu cita-cita yang luar biasa. Dia ingin menaklukkan puncak Mount Everest atas nama rekornya pribadi. Maka dengan melakukan penerbangan sendirian dari Inggris ke India, dia naik dengan kapal capung waktu itu, pesawat terbang capung,
Sampai di India, kemudian dia melanjutkan ke Nepal. Sampai ke Nepal dengan peralatan dan cuma dibantu 2 orang Sherpa, itu pun sampai di bawah-bawah bukit. Kemudian dia melanjutkan perjalanan sendirian sampai di ketinggian sekitar 8.000 meter. Itulah saat terakhir di mana riwayat dari Maurice Wilson ini. Karena Maurice Wilson mayatnya diketemukan di ketinggian 8.000 meter di puncak Mount Everest. Anda tahu berapa ketinggian Mount Everest? Angkanya bagus, 8.888 meter itu ketinggian Mount Everest. Dan ya, mayatnya, tulang belulangnya sekarang ini masih tersimpan di ketinggian 8.000 kaki di puncak Mount Everest. Dan cerita tentang Maurice Wilson ini, pada waktu ketika pertama kali saya membaca cerita tentang Maurice Wilson ini, saya belajar tentang satu hal yang menggugah saya. Saya belajar tentang satu hal yang seringkali kita lupakan di dalam dunia bisnis. Tapi kalau kita ingin mencapai keberhasilan yang utama, Bapak dan Ibu sekalian, hal seperti ini tidak bisa kita abaikan, yaitu pentingnya kerjasama dan tim. Itu sebabnya kenapa Donald Trump selalu mengatakan bahwa ada 3 kiat untuk menjadi berhasil. Hire orang yang sangat-sangat bagus dan luar biasa, buat dan kasih dia makan sehingga dia merasa betah. Dan ketiga, manfaatkan dia secara optimal. Maka Anda akan berhasil dalam bisnis Anda. Itu syaratnya Donald Trump, yang setiap hari kalau Anda saksikan The Apprentice acaranya. Bapak dan Ibu sekalian, cerita tentang Maurice Wilson ini adalah cerita yang menggambarkan kepada kita bahwa kalau kita sendirian, kita punya keterbatasan, tapi melalui orang lain banyak hal yang bisa kita raih di dalam, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam dunia bisnis kita. Perjalanan untuk mendaki Mount Everest baru dilakukan 20 tahun berikutnya, tahun 1953 oleh Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay. Itu pun dengan 200 Sherpa untuk membantu mereka untuk mengangkat benda sampai ke puncak Mount Everest. Maka perjalanan Mount Everest ini mengajarkan kepada kita apa yang dikatakan oleh seorang yang cukup banyak menulis tentang kepemimpinan, dan kalau tidak salah minggu ini akan datang, yaitu John Maxwell. Dan dia mengatakan, one is too small to achieve greatness. Dia pernah di Surabaya memberikan satu seminar. Lihat, bagian film ini mengajarkan kita satu hal yang menarik.
saya sebut sebagai professionally emotional worker. Pertama, tidak mudah larut dalam emosi yang tidak menyenangkan, menjadi tuan atas emosinya dan tidak dikendalikan oleh perasaan-perasaan di sekelilingnya. Kebanyakan kita kadang-kadang sulit untuk memisahkan antara apa yang menjadi bagian dari masalah emosi kita dengan apa yang semestinya mesti kita kerjakan secara profesional. Sehingga kadang-kadang seringkali campur aduk. Misalnya, contoh, kalau kita seorang bisnis misalnya, ada klien kita atau pelanggan kita yang mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada kita. Kebanyakan reaksi kita apa? Kadang-kadang kita begitu marah, kita begitu jengkel, dan seringkali banyak di dalam kondisi bisnis kita mencampur adukan seperti itu. Maka tantangan di fundamental ke-6 ini adalah bicara tentang personal mastery. Dan yang terakhir, personal power kita yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, adalah apa yang disebut saya dengan semangat atau personal enthusiasm. Bagaimana kita bekerja dengan semangat. Nah, saya mau tutup rangkaian pertemuan kita pada malam hari ini. Saya akan kembali menunjukkan dan saya seringkali mencontohkan sebuah tempat namanya Pike Place Fish. Saya seringkali menunjukkan ini sebagai contoh sebuah tempat bagaimana ketika orang dengan antusias melakukan pekerjaannya. Kalau Anda mendengar tentang Pike Place Fish, kesan Anda ketika Anda mengatakan, Anda mendengar orang menyebut tempat jualan ikan, maka yang ada di benak kita adalah amis, bau, jorok, kotor, becek, banyak ikannya, ya jelas. Kalau banyak rambutnya itu salah Bapak Ibu sekalian. Tapi saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana suatu tempat yang dikerjakan dengan antusias, bagaimana suatu tempat yang dikerjakan dengan begitu semangat, menjadi tempat yang luar biasa. Saya pikir ini karena sebuah antusiasme yang luar biasa. Mari kita saksikan bersama-sama. Ya. Sebuah tempat yang saya sebut dengan Pike Place Fish, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat sebagai bagian yang terakhir kita. Dan tempat ini disarankan menjadi salah satu tempat untuk berwisata ketika orang datang ke Seattle, Washington. Tempat ini disarankan sebagai salah satu tempat yang mesti dikunjungi, sebagai salah satu tempat untuk para wisatawan, pelancong, para pelanggan, para customer, para turis terutama. Salah satu yang menarik adalah keterampilan mereka melempar ikan. Lihat betapa antusiasnya mereka, Bapak Ibu sekalian. Ini yang mau saya katakan. Catch the energy, tangkap energinya dan keluarkan potensialnya. Lihat. Ya, anak-anak ya. Kekayaan itu yang setiap orang bawa ke tempat Pike Place Fish ini. Mari kita lihat sedikit tentang apa yang mereka lakukan. Kita bicarakan tentang filosofi fish 18 langkah. Ya, bercanda. Cuma 4 saja. 1 adalah bermain, 2 adalah bagaimana membuat hari-hari customer menyenangkan, hadir betul-betul di sana dan memilih sikap-sikap kita.
dengar baik-baik apa yang dikatakan. We are playing to make fun. Saya nggak tahu kenapa. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita berikan aplaus dulu buat kita semua. Jangan lesu. Sedikit bertanya-tanya tentang mau dibawa kemana diri kita sesungguhnya untuk menggapai kesuksesan itu tadi. Apakah kita di dalam mengembangkan kemampuan diri kita itu berada pada posisi kita yang sekarang ini dengan meningkatkan keterampilan, kemampuan, pengembangan pikir kita, inovasi dan sebagainya untuk mendapatkan atau dapat meraih yang lebih baik lagi. Tetapi ada sebagai suatu mungkin secara psikolog kita tidak akan berubah kalau kita berada pada lingkungan yang tetap gitu ya. Kadang-kala kultur daripada organisasi di Indonesia itu kadang-kala tidak terlalu mendukung suatu perubahan untuk mengembangkan diri secara lebih bebas lagi. Nah, apakah sebaiknya tetap berada pada posisi sekarang ini ataukah sebaiknya malah seperti tadi beralih menjadi misalkan menjadi pemburu kalau diistilahkan seperti itu? Itu terima kasih mungkin. Ya Pak Nasri Pak ya. Ya terima kasih. Mari kita berikan aplaus kepada Pak Nasri. Ada pertanyaan yang kedua? Nama saya Ati. Iya Ibu Ati. Banyak buku yang sudah dibaca gitu ya bahwa karakter seseorang itu banyak dilandasi oleh adanya EQ, AQ gitu ya. Selain dari IQ sendiri. Betul. Nah hari ini Bapak banyak bicara masalah personality gitu. Iya. Saya masih menangkap bahwa personality ini harusnya memang dibangun dari sejak kecil. Iya. Saya masih belum tahu caranya gimana personality ini bisa kita bangun pada usia kita yang saat sekarang gitu. Nah mungkin saya minta sharing dari Bapak itu aja. Makasih. Membangun personality. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus. Bapak Nasri, pertanyaan Anda mengingatkan saya kepada ya apa yang memang terjadi klasik seperti Anda katakan di Indonesia. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Saya bilang begini,
Satu, persoalannya adalah jangan sampai seperti yang saya bilang kita memutar siklus tidak sukses. Pekalah kita, saya yakin Bapak dan Ibu sekalian, kalau ketika kita berada dalam situasi lingkungan, bahwa kalau kita sudah merasa di situ sudah mentok, dan apapun yang kita lakukan menjadi sesuatu yang tidak lagi memberdayakan kita, dan tidak membuat kita berkembang lebih baik, mestinya kita peka. Kepekaan kita membuat kita satu, apakah kita bisa mengubah situasi dengan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi. Yang kedua, kalau kita terus-terusan berada di lingkungan itu, dan kita sadar bahwa lingkungan itu tidak membuat kita lebih sehat, maka saya pikir itu mungkin merupakan salah satu petanda bagi Anda, mungkin lebih baik Anda memilih tempat yang lain. Persoalannya adalah banyak orang bertahan di satu tempat, bersikeras di satu tempat, mengeluh, dan tidak melakukan apapun, dan tanpa sadar bahwa sebenarnya mereka membangun mentalitas yang membuat mereka semakin miskin sebenarnya. Cepat atau lambat orang-orang seperti ini pada akhirnya cuma akan menghabiskan waktu. Sampai akhirnya ketika masa pensiun menjelang, orang ini sebenarnya tidak memiliki kontribusi apapun sebenarnya. Hanya orang ini menjadi, saya sebut sebagai komplainer, tiap hari mengeluh. Dan ketika kita bertanya kepada orang ini, dia bisa menyebutkan deretan 20, 50 hal-hal yang paling buruk tentang kondisi kerjanya. Tapi dia tidak melakukan apapun. Dan kemudian dia menyalahkan, ini karena sistem, ini karena atasan saya, ini karena kondisi kerja tidak memungkinkan, karena memang kondisinya sudah diciptakan seperti ini, perusahaan ini brengsek, dan sebagainya. Tapi ketika dia bilang bisa perusahaannya brengsek, dia sendiri bertahan di situ dan tidak melakukan apapun. Dia bagian dari prinsip yang brengsek itu. Maka sebenarnya mentalitasnya dihancurkan dengan cara seperti itu. Makanya selalu saya mengatakan, paling buruk adalah ketika kita merasa berada di satu sistem, kemudian kita tidak memilih dan tidak melakukan apapun, dan kita membusuk bersama dengan sistem itu. Itu yang paling celaka. Tantangan saya adalah, Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin sebenarnya bahwa setiap dari kita punya pilihan untuk menjadi lebih baik. Celakanya adalah kita menjadi seperti binatang, kita menjadi seperti yang saya seringkali gambarkan seperti lalat di rumah saya. Di rumah saya ada sebuah kaca, dan seringkali ada lalat di situ. Dan dia berusaha keluar. Dia bekerja dengan keras. Di kaca. Sampai satu hari dia berputar di sekitar jendela itu, di kaca itu. Besoknya terbalik, sudah jadi bangkai. Padahal tidak jauh dari lalat itu, tinggal sekitar 20 cm. Ada sebuah pintu yang terbuka. Kalau lalat itu mau berpikir dan keluar dari pintu itu, dia namanya juga lalat yang mungkin berpikir. Tapi lalat adalah cerminan dari kebanyakan dari kita. Kita bekerja, tapi seperti lalat itu, seperti binatang, dan kita tidak memiliki apa-apa, paling celaka. Saya, Bapak dan Ibu sekalian, salah satu misi saya di malam ini, sharing dengan materi ini, sharing saya adalah, salah satu misi yang saya bawa adalah, kita manusia, kita punya pilihan untuk menciptakan situasi yang lebih baik. Kalau kita sudah melakukan optimal, kita tidak bisa melakukan situasi. Saatnya kita mengatakan, dengan berani mengatakan kepada perusahaan, baik-baik, sorry, saya punya satu prinsip yang tidak bisa saya perjuangkan di sini. Mungkin saya harus menemukan di tempat lain. Ketika Anda mengatakan seperti itu, Bapak dan Ibu, katakan kita membuat pilihan, karena kita tahu apa yang kita inginkan. 80% lebih, saya baru saja sharing kemarin di Jakarta, 80% lebih orang bekerja tanpa sadar dan tanpa mengerti mana tujuan hidup mereka, dan cuma berputar-putar seperti itu. Sangat sayang Bapak dan Ibu sekalian, kita cuma punya satu kehidupan, kita punya miliki, hanya ada satu nasi, hanya ada satu nama di dalam kehidupan Anda yang bertanggung jawab. Kenapa kita harus menghabiskan waktu dengan suatu sistem? Kalau kita tahu bahwa sistem itu kita tidak improve, dan kita tidak bisa melakukan apapun dengan sistem itu, dan tinggal menunggu. Kita membusuk bersama dengan sistem itu. Itu yang mau saya katakan, Pak. Itu yang paling membuat saya miris setiap kali kalau saya pertanyaan seperti itu diajukan. Pertanyaan Bu Adi, lalu bagaimanakah kita bisa mengembangkan diri kita? Iya, selalu ada cara, karena kita bicara mengenai EQ dan IQ. IQ terbatas. IQ kita, ya kalau IQ kita setelah mencapai 20 tahun, kalau IQ kita ketemunya IQ Adidas, IQ di bawah dasar, ya terimalah nasib kita bahwa IQ kita di bawah dasar. Tapi kalau kita bicara mengenai EQ, selalu ada kesempatan bagi kita untuk mengembangkan. Bagaimana caranya? Di dalam kesempatan interpersonal skill dan beberapa bicara tentang EQ, salah satu yang saya sering usulkan adalah satu, melatih kepekaan kita.
melatih, mulai mencoba untuk saya sebut sebagai satu, menjadi bagian dari detektif emosi. Karena begini, salah satu hal yang sederhana ini saja membuat kita meningkat. Setiap kali saya berbicara dengan orang, saya tidak pernah percaya dengan apa yang dikatakannya. Tapi saya mencoba untuk menangkap sebenarnya di balik orang ini, apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Setiap kali kita melatih kepekaan seperti itu akan membuat kita semakin peka bahwa komunikasi orang itu tidak sedemikian gampangnya. Satu hal. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah kita bisa belajar untuk meningkatkan kemampuan kita untuk memahami bahwa setiap dari kita itu memiliki peta kemampuan yang berbeda-beda. Dengan pemahaman seperti itu, kita mulai memformulasi kemampuan, termasuk kemampuan skill, keterampilan kita berbicara. Ada dua hal, cara kita berkomunikasi maupun isi pembicaraan kita. Ya, sebagai contoh, kalau saya mengatakan bahwa misalnya dari sisi cara misalnya, katakanlah, kalau saya bilang mengenai misalnya, kalau saya bertanya misalnya, kamu tidak mau bayar ya? Atau kamu nggak mau bayar ya? Cara saya mengatakan seperti itu akan memberikan dampak. Jadi latihan kepekaan seperti ini adalah bagian dari proses menulis ulang skrip atas hidup kita. Dari pengalaman saya, termasuk juga cara kita mengucapkannya. Misalnya contoh, kata tadi misalnya, kamu tidak mau bayar. Kita bisa mengucapkan dengan kata, dalam catatan saya, kelihatannya bulan ini Anda belum melunasi. Benar nggak sih? Saya menggunakan kalimat yang sama, tapi saya menggunakan cara yang berbeda. Nah, ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita asah, dan menurut saya kemampuan seperti ini masih bisa kita asah terus-menerus. Jadi inti dari pengembangan EQ yang seringkali saya bicarakan adalah kepekaan sebenarnya, melatih kepekaan. Ada beberapa tips. Tips yang pertama, seperti yang saya tadi katakan adalah mulailah peka dengan orang lain. Tips yang kedua adalah setiap pagi Anda bangun, mulai sekarang buati kalau Anda bicara mengenai ini. Salah satu tips yang seringkali saya anjurkan dan seringkali saya sarankan dan seringkali saya praktekkan adalah hari ini saya akan bertemu dengan siapa. Saya merencanakan dalam pikiran saya dalam ketemu dengan mereka, apa sih yang akan saya lakukan, apa sih kata-kata yang saya inginkan, apa sih hubungan yang ingin saya ciptakan. Skenario awal di dalam pikiran kita itu menggerakkan kita. Yang ketiga, saya bicara mengenai prinsip tips yang sederhana juga adalah bahwa ketika di dalam berkomunikasi dengan kita, ingatlah bahwa kita selalu bisa mengendalikan perasaan dan mood kita. Mood kita berdampak besar kepada apa yang kita lakukan sebenarnya. Saya ingat dengan cerita tentang seorang istri yang ketika pertama-tama dia menikah dengan suami yang berangasan, penjudi. Ketika dia melakukan pekerjaan pagi jam 4 sampai jam 10 malam, dia melakukan dengan berat hati. Suaminya meninggal, lalu dia menikah lagi. Suami yang kedua, perangainya lebih baik. Tapi ketika dia melihat kembali, apa yang dilakukan untuk suami yang kedua, itu sama persis dengan yang dilakukan untuk suami pertama. Tapi apa yang dirasakan kali ini bisa jauh lebih ringan. Kenapa? Karena emosinya. Jadi kita selalu bisa juga mengendalikan bagian tips dari berikutnya adalah bagaimana kita mengembangkan itu. Itu juga bagian dari EQ, pengembangan kita. Nah ini ada beberapa tips yang sebenarnya kalau saja kita lakukan setiap hari, saya yakin Bapak dan Ibu sekalian, lebih banyak hal-hal produktivitas yang bisa kita raih daripada kalau kita membiarkan diri kita larut di dalam sistem kebiasaan kita sehari-hari. Saya pikir itu jawaban saya buat itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu sudah habis ya Pak Eko ya, saya mau tutup dengan tips saya terakhir. Saya menyebutnya, Bapak dan Ibu sekalian, tips kita yang terakhir, saya menyebutnya my price for success. Mulai sekarang Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana ultimate power kita menjadi seorang the winner. Ini tips saya yang terakhir. Satu, apabila Anda punya waktu, when you have chance, prepare for the best. Siapkanlah untuk yang terbaik. Ketika Anda harus menyiapkan proposal untuk atasan Anda, ketika Anda harus menyiapkan sesuatu untuk meeting Anda, ketika Anda harus menyiapkan sesuatu untuk pelanggan Anda, apabila Anda punya waktu, lakukanlah persiapan yang terbaik. Bapak dan Ibu sekalian, when you have time, prepare for the best. Itu akan membuat Anda siap, sementara kebanyakan dari orang kita tidak mengerti. Kebanyakan orang menghadiri rapat, tidak sadar rapat, tapi karena persiapan, Anda yang siap dengan sebuah persiapan yang baik ketika meeting, Anda akan jauh lebih baik, ide-ide Anda akan jauh lebih matang dibandingkan teman-teman yang tidak disiapkan. Begitu juga ketika kita bertemu dengan customer kita, saya seringkali melakukan PR. Itu sebabnya ketika saya berjualan Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak, ketika
tahu bahwa saya akan bertemu dengan customer, saya melakukan PR. Sekarang sudah banyak internet, saya mencoba mencari berita-berita tentang customer tersebut. Dan ketika saya datang bertemu dengan para direktur dan menjadi klien-klien kita, saya selalu berbicara dan saya mengerti konteks bisnis mereka. Dan saya merasa bahwa persiapan ini membantu saya banyak untuk melebihi kompetitor-kompetitor saya. Prinsip kedua, when I have chance, I'll do my best. Bapak dan Ibu sekalian, apabila Anda punya kesempatan, bahkan termasuk pemain band sekalipun Bapak dan Ibu sekalian, do your best. Ketika Anda punya kesempatan untuk melakukan sesuatu, jangan mau dengan yang minimalis. Anda bukan berlomba dengan aturan, dengan penilaian perusahaan. Kita berlomba dengan standar di dalam diri kita. Ketika kita punya kesempatan, mari kita berikan dan lakukan yang terbaik. Ini akan menjadi habit Anda akan menjadi karakter Anda akan menjadi nasib Anda, Bapak dan Ibu sekalian. Ketika Anda punya waktu dan kesempatan, do your best. Dan prinsip yang ketiga adalah lakukan for the inner feeling that you already do your best. Ukuran sukses bukanlah piala, ukuran sukses bukanlah tepuk tangan, ukuran sukses bukanlah pujian, ukuran sukses bukanlah penghargaan, tapi ukuran sukses ada di dalam hati Anda. Ketika Anda mengatakan, yes, wow, saya tidak dapat tepuk tangan, saya kalah, but I already try my best. Saya sudah melakukan yang terbaik dan saya kalah, tapi saya merasa saya menang. Bapak dan Ibu sekalian, get the inner feeling that you already do your best. Miliki bahwa ada di dalam inner feeling Anda, di dalam perasaan Anda, bahwa Anda sudah melakukan yang terbaik. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin katakan bahwa, biar Anda kaget, saya minta maaf, always challenge the limit of the ability for the best. Tantangan kita yang terakhir, my prize for success adalah, mari kita tantang diri kita untuk batasan-batasan kita. Mulai sekarang Bapak dan Ibu sekalian, ketika Anda kembali ke tempat kerja Anda, ketika Anda mengurusi bisnis Anda, salah satu kalimat yang Anda perlu hindari adalah mengatakan, wow, itu sudah bagian karakter saya. Orang saya memang seperti ini kok. Saya memang dasarnya seperti ini. Itu sudah merupakan kebiasaan saya. Yang saya lakukan adalah, orang mau terima atau tidak, itulah diri saya. Ketika Anda mengatakan kalimat ini, saya punya dua kesimpulan tentang Anda. Entah Anda memang betul-betul bijaksana dan Anda mengerti Anda, atau yang kedua, Anda goblok banget sehingga Bapak dan Ibu sekalian, Anda membuat batasan dalam diri Anda. Always challenge the limit of our ability. Bapak dan Ibu sekalian, saya banyak melakukan hipnoterapis untuk klien-klien dan kadang-kadang untuk peserta yang punya banyak problem. Dan saya bisa membuktikan bahwa di balik bawah sadar kita punya banyak potensi yang kadang-kadang dibatasi oleh kesadaran kita. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita selalu menantang. Kesimpulan saya, definisi saya tentang sukses itu simple. Definisi saya tentang sukses bukanlah Anda meraih piala tepuk tangan. Definisi saya tentang sukses adalah ketika Anda keluar dari comfort zone Anda dan menjadi lebih baik dari kemarin. Itulah langkah Anda menjadi sukses. Dan ketika pelan-pelan Anda terseret-seret, meskipun tersiok-siok, ketika Anda betul-betul dan melangkah menuju tujuan Anda, percayalah Bapak dan Ibu sekalian, cepat atau lambat Anda akan sampai pada tujuan Anda. Mari kita berikan applause buat kita. Oke, itulah paparan yang begitu indah dan cantik sekali telah disampaikan Pak Antoni. Kebetulan tadi siang saya mengajak seorang teman saya, dia adalah seorang pengusaha Madura. Dia saya ajak untuk datang ke sini. Saya bilang, ayolah ikut. Ini bagus untuk pengusaha. Saya bilang begitu. Dia bilang, nggak usah saya ikut. Karena orang Madura itu sudah selangkah ke depan. Kamu bikin toko, saya akan berjualan di depan. Baik, adalah sesuatu yang menarik dan boleh saya akan nanti bagi-bagi door prize juga ya untuk consultant. Sudah ada berapa tadi yang diambil? 9. Tapi luar biasa ketika kita sudah melihat bahwa ternyata tidak ada yang tetap dalam dunia ini. Yang tetap adalah perubahan. Maka mari bersama-sama kita berubah sebelum kita dipaksa untuk berubah.